Detail baru, Star Wars Zero Company terbongkar, kisah tak hanya berlatar perang klon. Star Wars Zero Company kembali menjadi sorotan setelah munculnya sejumlah detail baru terkait cerita utama game tersebut. Setelah sebelumnya, hanya diketahui berlatar era perang klon. Kini terungkap bahwa alur cerita game strategi berbasis giliran itu juga akan membawa pemain memasuki masa-masa awal berdirinya Kekaisaran Galaksi. Informasi terbaru tersebut muncul melalui dokumen peringkat usia resmi yang dirilis di beberapa negara dalam beberapa pekan terakhir. Kehadiran detail cerita baru ini langsung memicu antusiasme besar di kalangan penggemar franchise Star Wars. Banyak yang menilai perubahan latar waktu tersebut dapat membuka peluang cerita yang lebih luas dan menghadirkan dinamika baru dalam gameplay maupun pengembangan karakter. Star Wars Zero Company pertama kali diisyaratkan oleh Electronic Arts atau EA pada Januari tahun 2022 sebelum akhirnya diumumkan secara resmi dalam ajang Star Wars Celebration 2025 pada April tahun 2025. Sejak pengungkapan resminya, game tersebut langsung menarik perhatian karena menawarkan pendekatan gameplay strategi taktis berbasis giliran yang mengingatkan banyak pemain pada seri XCOM. Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai Hawks, mantan perwira Republik yang dapat dikustomisasi sesuai keinginan pemain. Karakter tersebut nantinya akan memimpin sekelompok individu dengan latar belakang berbeda dalam berbagai operasi rahasia selama berlangsungnya perang klon. Game ini dikembangkan oleh Bit Reactor, studio baru yang dibentuk pada tahun 2022 dan diisi oleh sejumlah mantan anggota penting dari Firaxis Games, pengembang di balik kesuksesan seri reboot Ezio. Kehadiran para veteran pengembang game strategi tersebut membuat ekspektasi terhadap Star Wars Zero Company semakin tinggi. Dalam beberapa minggu terakhir, game ini mulai mendapatkan peringkat usia resmi di sejumlah negara. Gelombang pertama penilaian muncul dari Korea Selatan, Brasil, dan Australia. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh Bespin Bulletin yang dikenal aktif membagikan berbagai kabar terbaru terkait dunia Star Wars. Brasil menjadi negara terbaru yang memberikan klasifikasi usia untuk game tersebut. Pemerintah Brasil menetapkan peringkat usia di atas 14 bagi Star Wars Zero Company pada 5 Mei karena mengandung unsur kekerasan. Sebelumnya, pada 30 April, Badan Penilai Korea Selatan memberikan rating di atas 15 dengan alasan adanya penggambaran kekerasan realistis serta penggunaan bahasa vulgar. Sementara itu, pemerintah Australia lebih dulu memberikan klasifikasi M untuk game tersebut pada awal April. Penilaian tersebut diberikan karena game mengandung tema dewasa, unsur kekerasan, dan penggunaan bahasa dengan dampak ringan. Namun, perhatian utama para penggemar justru tertuju pada deskripsi konten yang tercantum dalam dokumen peringkat usia Australia. Dalam uraian singkat mengenai isi game, Badan Klasifikasi Australia menyebut bahwa cerita Star Wars Zero Company berlangsung dari era perang klon hingga awal Kekaisaran Galaksi. Informasi itu menjadi detail penting yang sebelumnya belum pernah diungkap secara resmi oleh pihak pengembang maupun penerbit. Selama ini, materi promosi dan pemasaran Star Wars Zero Company hanya menegaskan bahwa game tersebut berlatar selama masa perang klon. Munculnya detail baru ini langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan komunitas penggemar. Banyak yang menduga bahwa transisi dari era Republik menuju Kekaisaran Galaksi akan menjadi salah satu fokus utama dalam cerita game tersebut. Jika spekulasi tersebut benar, maka pemain kemungkinan akan menyaksikan perubahan besar dalam struktur politik galaksi setelah pelaksanaan Order 66 dan jatuhnya Republik Galaksi. Situasi itu juga berpotensi menghadirkan konflik emosional baru bagi para karakter, terutama mereka yang sebelumnya bertugas di bawah Republik. Selain membuka peluang cerita yang lebih kompleks, perubahan garis waktu tersebut juga diperkirakan akan berdampak langsung pada variasi gameplay. Musuh-musuh baru kemungkinan akan diperkenalkan ketika latar cerita memasuki era awal Kekaisaran.
Salah satu kemungkinan yang paling banyak dibahas penggemar adalah kemunculan pasukan klon yang telah beralih menjadi bagian dari Kekaisaran Galaksi. Pemain juga berpotensi menghadapi Stormtrooper generasi awal atau pasukan keamanan Kekaisaran lainnya. Perubahan tersebut dapat memberikan nuansa gameplay yang berbeda dibandingkan fase perang klon. Jika sebelumnya pemain bertempur melawan pasukan separatis dan droid tempur, maka fase Kekaisaran dapat menghadirkan ancaman baru dengan taktik dan persenjataan yang lebih modern. Banyak penggemar juga berharap game ini akan mengeksplorasi sisi kelam, transisi kekuasaan dari Republik menuju Kekaisaran. Era tersebut dikenal sebagai salah satu periode paling penting dalam semesta Star Wars, karena menjadi awal dari dominasi Kaisar Palpatine dan keruntuhan Jedi Order. Keputusan menghadirkan latar lintas era dinilai dapat memperkaya pengalaman naratif dalam game. Pendekatan ini memungkinkan pengembang menyajikan perkembangan karakter yang lebih mendalam sekaligus memperlihatkan dampak perubahan politik terhadap para tokoh utama. Sementara itu, hingga kini Electronic Arts maupun Beat Reactor masih belum mengumumkan tanggal rilis resmi untuk Star Wars Zero Company. Game tersebut sejauh ini hanya dijadwalkan meluncur pada tahun 2026 tanpa tanggal pasti. Meski demikian, munculnya berbagai peringkat usia resmi dianggap sebagai pertanda bahwa proses pengembangan game sudah memasuki tahap lanjutan. Dalam industri game, klasifikasi usia biasanya diajukan ketika proyek telah mendekati fase akhir pengembangan. Karena itu, banyak pihak meyakini bahwa pengumuman tanggal rilis resmi kemungkinan tidak akan lama lagi. Penggemar pun mulai berspekulasi bahwa informasi baru mengenai game tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah akun resmi media sosial Beat Reactor mengunggah pesan khusus pada 4 Mei untuk merayakan perayaan bertema Star Wars atau May the 4th. Dalam unggahan tersebut, mereka menuliskan kalimat "See you soon" atau "Sampai jumpa lagi". Pesan singkat itu langsung memicu dugaan bahwa pengembang sedang mempersiapkan pengumuman besar terkait Star Wars Zero Company. Banyak penggemar percaya bahwa tanggal rilis resmi atau cuplikan gameplay terbaru akan segera diperlihatkan kepada publik. Salah satu momentum yang dianggap paling mungkin untuk pengumuman tersebut adalah Summer Game Fest 2026 yang dijadwalkan dimulai pada 5 Juni mendatang. Acara tahunan itu dikenal sebagai panggung utama berbagai pengembang dan penerbit game untuk memperkenalkan proyek-proyek terbaru mereka. Apabila benar diumumkan di Summer Game Fest, maka Star Wars Zero Company berpotensi menjadi salah satu sorotan utama dalam industri game tahun ini. Dengan kombinasi semesta Star Wars, gameplay strategi ala XCOM, serta cerita lintas era Republik dan Kekaisaran. Game tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menarik perhatian penggemar game strategi maupun pecinta Star Wars di seluruh dunia.